Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Eva Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya melakukan refleksi pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, saya masih merasa kesulitan untuk mendesain pembelajaran berpusat pada anak, atau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Menurut saya, anak-anak akan dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan instruksi atau kegiatan yang sudah saya rencanakan, tanpa memikirkan jiwa merdeka anak untuk memilih cara, media, serta ragam kegiatan bermain yang mereka inginkan. Dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa dengan pemberian input materi dan ragam kegiatan bermain yang sama, maka capaian perkembangan anak-anak di kelas saya akan bisa sama. Karena saya merasa merupakan seorang guru yang selalu mendampingi mereka di setiap kegiatan di sekolah. Sehingga jika ada 1-2 anak yang menurut saya belum bisa mencapai tujuan belajar, maka saya kadang merasa sedih. Saya sangat jarang melakukan refleksi pembelajaran, makanya kurang begitu tahu sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait 5 hal di bawah ini. Di antaranya yaitu pendidikan itu menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, tripusat pendidikan, dan yang terakhir yaitu trilogi pendidikan. Pendidikan itu tuntunan. Pendidikan sejatinya menciptakan manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan itu menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup yang tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup atau tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik dalam menuntun anak harus memahami dan menyadari potensi anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah keunikan diri tiap anak, bakat dan minatnya, gaya belajar, kemampuan menyerap pelajaran, kecenderungan, kultur anak, keadaan interaksi lingkungan, dan lain-lain. Kodrat anak selalu ingin merdeka sejak dari kandungan hingga jiwa merdeka saat dewasa. Sedangkan kodrat zaman adalah selalu maju menyesuaikan dengan keadaan zaman seiring dengan olah budaya manusia. Sehingga pendidikan saat ini harus sesuai dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Atau budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan cipta atau kognitif, karsa afektif, rasa, kemauan atau nilai estetika sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Tripusat pendidikan. Pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Lingkungan keluarga atau orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak.
Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang, berkepribadian dan karakter yang berkualitas pula. Lingkungan sekolah merupakan penyelenggara kegiatan belajar mengajar secara formal untuk belajar berbagai ilmu dan adab. Sedangkan untuk lingkungan masyarakat, mendidik anak dengan learning by doing tentang kegiatan sosial bermasyarakat. Trilogi pendidikan Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Peranan guru sangat besar dalam memberikan teladan kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun keinginan. Pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Yang ketiga yaitu tutpuri handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi saya diantaranya yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, mengenali karakter dan latar belakang anak, dan menjalin komunikasi dengan anak dengan orang tua lebih baik lagi. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, mengenali karakter dan latar belakang anak, dan menjalin komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi. Yang ketiga, memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Keempat, berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Berusaha akan melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran. Salam dan bahagia. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.